Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, di sini saya Muhammad Irfan Sinado dengan MPM 21150611115. Di sini saya mewakili kelompok saya yang akan membahas materi PKN tentang dinamika histori dan urgensi wawasan Nusantara sebagai konsepsi dan pandangan kolektif kebangsaan Indonesia dalam konteks pergaulan dunia. Tentunya di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan kelompok saya. Yang pertama ada Alvin Raihan Syamakarim, ada Alfik Ilham Perdana, ada Rahmatul Fadli, dan ada Winalji Putrajaya. Oke, next slide. Baik, langsung saja masuk ke materi. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh Saudara Winaldi. Untuk Winaldi dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan tentang wawasan Nusantara, konsep dan urgensinya. Berdasarkan pengertian terminologis, wawasan Nusantara merupakan pandangan bangsa Indonesia terhadap lingkungan tempat berada, termasuk diri bangsa Indonesia itu sendiri. Hakikat atau esensi wawasan Nusantara adalah persatuan bangsa dan kesatuan wilayah untuk membangun semangat kebangsaan dan cinta tanah air. Meskipun tampak bahwa wilayah Indonesia itu terdiri dari banyak pulau dengan lautan yang luas, kita memandang wilayah Indonesia itu tetap merupakan satu kesatuan sebagai satu wilayah. Meskipun juga tampak bahwa bangsa Indonesia itu sendiri dari berbagai suku dengan latar belakang yang berbeda-beda, kita juga memandang bangsa Indonesia itu merupakan satu kesatuan sebagai satu bangsa. Next slide. Wawasan Nusantara berfungsi sebagai pedoman motivasi dorongan serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Wawasan Nusantara sebagai cara pandangan juga mengajarkan bagaimana pentingnya membina persatuan dan kesatuan dalam segenap aspek kehidupan bangsa dan negara dalam mencapai tujuan dan cita-citanya. Baiklah, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Winaldi yang telah menyampaikan materinya. Untuk materi selanjutnya, dipersilahkan kepada pemateri. Ya, terima kasih kepada moderator. Izin melanjutkan materi. Sini saya menjelaskan tentang sumber historis, sosiologis, dan politik tentang wawasan Nusantara. Yang pertama, latar belakang historis wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara bermula dari wawasan kewilayahan dengan dicetuskannya Deklarasi Juanda tanggal 13 Desember 1957. Inti dari deklarasi itu adalah segala perairan di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk negara Indonesia dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian-bagian yang wajar daripada wilayah daratan negara Indonesia. Dengan demikian, bagian dari perairan, pedalaman, atau nasional yang berada di bawah kedaulatan mutlak milik negara Indonesia. Next slide. Keluarnya Deklarasi Juanda pada tahun 1957 membuat wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah. Laut bukan lagi pemisah pulau, tetapi laut sebagai penghubung pulau-pulau Indonesia. Melalui perjuangan di forum internasional, Indonesia akhirnya diterima sebagai negara kepulauan, archipelago state, berdasarkan hasil keputusan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut atau UNCLOS pada tahun 1982. Ya, terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Rahmatul Fadli yang telah menyampaikan materinya. Untuk materi selanjutnya akan saya yang melanjutkan. Baik, yang kedua, latar belakang sosiologis wawasan Nusantara. Berdasarkan kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia,
wawasan Nusantara yang ada pada awalnya didasarkan pada pandangan kesatuan atau keutuhan wilayah, namun diperluas sebagai pandangan persatuan bangsa. Keadaan sosiologis masyarakat Indonesia serta keberlangsungan penjajahan yang memecah belah bangsa telah melatar belakangi tumbuhnya semangat dan tekad orang-orang di wilayah Nusantara untuk bersatu dalam satu nasionalisme. Semangat bersatu pertama kali dianut masyarakat Indonesia adalah semangat untuk mengusir penjajah dari tanah Nusantara. Namun selanjutnya mereka menganut semangat bersatu dalam wadah kebangsaan Indonesia. Next slide. Lalu yang ketiga, latar belakang politis wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara yang bermula dari Deklarasi Juanda 1957 selanjutnya dijadikan sebagai konsepsi politik kenegaraan. Rumusan wawasan Nusantara dimasukkan dalam Naskah Garis Besar Haluan Negara atau GBHN sebagai hasil ketetapan MPR mulai tahun 1973, 1978, 1983 sampai 1998. Setelah GBHN tidak berlaku disebabkan MPR tidak lagi diberi kewenangan menetapkan GBHN, konsepsi wawasan Nusantara dimasukkan pada rumusan pasal 25A Undang-Undang Dasar NRI 1945. Hasil perubahan keempat tahun 2002, cobalah Anda telusuri kembali rumusan-rumusan wawasan Nusantara tersebut sejak dari GBHN 1973 sampai rumusan GBHN 1998. Baik, untuk materi selanjutnya, saya persilakan kepada pemateri selanjutnya. Selanjutnya, luas wilayah Indonesia telah tentu memberikan tantangan bagi bangsa Indonesia untuk mengelolanya. Hal ini dikarenakan luas wilayah memunculkan potensi ancaman dan sebaliknya memiliki potensi keunggulan dan kemanfaatan. Potensi positif yang ada perlu digali, diolah, didaya gunakan, dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Sedangkan potensi negatif perlu diantisipasi, ditanggulangi, dan dijaga agar tidak merusak atau mengganggu kelangsungan hidup masyarakat. Wawasan Nusantara tidak hanya berpandang keutuhan wilayah, tetapi juga persatuan bangsa. Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang heterogen. Heterogenitas bangsa ditandai dengan keberagaman suku, agama, ras, dan kebudayaan. Bangsa yang heterogen dan beragam ini juga harus mampu bersatu. Konsep wawasan Nusantara menciptakan pandangan bahwa Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah merupakan satu kesatuan politik, sosial budaya, ekonomi, serta pertahanan dan keamanan. Atau dengan kata lain, perwujudan wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, sosial budaya, ekonomi, dan pertahanan, serta keamanan. Pandangan demikian penting sebagai landasan visional bagi bangsa Indonesia, terutama dalam melaksanakan pembangunan. Baik, untuk kesimpulan yang kita dapatkan dari ini adalah wawasan Nusantara bermula dari wawasan kewilayahan dengan dicetuskannya Deklarasi Juanda tanggal 13 Desember tahun 1957. Deklarasi ini membuat wilayah laut sebagai penghubung pulau-pulau di Indonesia. Kemudian yang kedua, wawasan Nusantara sebagai konsepsi kewilayahan selanjutnya dikembangkan sebagai konsepsi politik kenegaraan sebagai cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungan tempat tinggalnya sebagai satu kesatuan wilayah dan persatuan bangsa. Dan yang terakhir, esensi dari wawasan Nusantara adalah kesatuan atau keutuhan wilayah dan persatuan bangsa, mencakup di dalamnya pandangan akan satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Sekian saya kembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih pada para materi yang telah menyampaikan materinya pada presentasi kali ini. Dan mungkin hanya segitu yang dapat kami sampaikan. Saya mewakili kelompok saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.